Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hamba yang memuliakan, terlanjutkan yaitu membaca kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah waktu kita diberi itu oleh panitia hanya setengah jam saja. Jadi kita baca kitab itu Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Itu di poin yang ke-16, Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri mengatakan, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada anda, ma ta'riful Islam, apa yang engkau kenal tentang Islam? Faqul, maka katakanlah, yaitu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyah, dan di dalam asma' wa sifatnya. Kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Inilah Islam. Tunduk kita dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, yaitu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Kita tidak boleh mendahulukan akal-akal kita, yaitu daripada dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kita mendahulukan dalil. Akal kita jadikan untuk memahami dalil, bukan untuk mengakal-akali dalil. Kemudian wal khulusu minasyirk, dan membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Inilah Islam. Dalilnya, wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ilahukum ilahu wahid, maka sesembahan kalian adalah ilah yang esa. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kalian berserah diri. Inilah Islam. Wa basyiril mubsitin, beri kabar gembiralah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ini surat Al-Haji ayat ke-34. Wa qauluhu, dan perkataan Allah SWT di ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, dalam keadaan membersihkan diri dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka Allah tidak ampuni dosa kita. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau mati dalam dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa-dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itulah hendaknya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang ke-17, Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala mengatakan, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada anda, hal dinul islami kamilun aw yahtaju ilal takmil, apakah Islam itu telah sempurna atau butuh disempurnakan lagi? Fakul, maka katakanlah, huwa dinun kamil, yaitu agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, itu nikmat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina,
Aku telah redoi Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, apa yang menjadi agama pada ayat itu turun, maka itu pula yang menjadi agama pada hari ini. Apa yang tidak bahagian dari agama pada ayat itu turun, maka tidak pula menjadi bagian dari agama pada hari ini, walaupun kita menganggap perbuatan itu baik. Apa kata para ulama? Yaitu laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalaulah perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah dahulu melakukannya. Jadi yang menjadi agama pada ayat itu turun, itu pula lah yang menjadi agama sampai hari kiamat. Apa yang tidak bahagian dari agama pada ayat itu turun, maka tidak pula menjadi bagian dari agama sampai hari kiamat. Jadi agama ini telah sempurna, tidak bisa ditambah-tambah dan tidak bisa dikurang-kurangi lagi. Telah sempurna agama Islam ini. Selanjutnya pada poin yang ke-18, itu kita bersingkat saja, yaitu faidha qilalak, apabila dikatakan kepada anda, min aina ya'khudul muslimu dinah, dari mana seorang muslim mengambil agamanya, dari mana dia mengambil agamanya, fakul, maka katakanlah, ya'khudul muslimu dinahu minal qur'ani wa sunnah ala fahmi salafi soleh. Seorang muslim mengambil agamanya yaitu dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus soleh. Ini jadi Quran dan Sunnah saja tidak cukup, tetapi ditambah lagi dengan pemahaman salafus soleh. Kalau dengan Quran dan Sunnah saja awak pahami, dengan akal awak surang awak pahami Quran itu, sasik awak memahaminya. Apa kata Nabi SAW? Man fasaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memahami Al-Quran itu dengan akalnya semata, berarti dia telah membuat tempat duduknya di neraka. Tak bisa awak memahami Quran sajoro tanpa mengikuti pemahaman para salafus soleh, tanpa mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Sebab para sahabat Nabi lah yang tahu, yang mengerti, yang menyaksikan ketika ayat itu turun. Mereka lah yang paling tahu tentang tafsir dan maksud ayat tersebut. Mereka ialah yang paling tahu tentang maksud hadis Nabi SAW. Tak bisa awak memahami jua awak surang. Itu seperti hadis, apabila kalian melihat kemungkaran, yaitu rubahlah dengan tangan, fabiyadi, dengan tangan. Kalau awak pahami jua awak nampak kemungkaran, awak ampuk. Seperti orang-orang Khawarij nampak kemungkaran, yaitu mereka bom. Sebab mereka pahami hadis ini dengan akalnya, nampak kemungkaran dirubahnya dengan tangannya. Pada pemahaman para sahabat tentang hadis itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu apabila kita memegang kekuasaan, maka dengan kekuasaan kita lah kita rubah kemungkaran itu, bukan dengan tangan kita. Diwajib kita memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh itu para pendahulu-pendahulu kita yang soleh, yaitu dari sahabat Nabi itu dan tabi'in serta at-tabi'ut tabi'in. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, dalilnya wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-51? Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, anna anzalna alaikal kitaba, yaitu bahwasanya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Quran ya Muhammad, yusla alaihim, yaitu yang dibacakan kepada mereka. Tidak cukupkah Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita? Jadi awak tak bisa memahami Islam yaitu dengan mengikuti nenek moyang dah. Jadi nenek moyang awak merdeka, awak merdeka lah. Awak wajib belajar, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian firman Allah SWT di ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian bertikai, jika kalian bertikai dalam fi syai'in tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kembalilah kita kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan firman Allah SWT di ayat yang lain, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, allazi an'amallahu alaihim, mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, itu para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasuhada, orang-orang syahid, wassolihin, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dengan mereka lah sebaik-baik berteman. Rafiq, yaitu sebaik-baik berteman. Inilah maksud siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Nah, inilah penyakitnya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, dan tidak pula jalannya orang-orang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Yaitu orang-orang Nasara. Mereka taat beramal tanpa ilmu. Taat beramal tanpa ilmu, akhirnya mereka tersesat dalam beramal. Orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Mereka mau beramal tapi tidak mau beramal padahal mereka berilmu. Kalau kita beri contoh, yaitu seorang bos, yaitu bos ini memiliki 2 karyawan. Karyawannya yang satu disuruh mengantar surat. Dia tahu alamat tetapi dia tidak mau mengantarkan surat. Tentu bosnya akan murka kepadanya. Maghdubi, dimurkai oleh bosnya. Ang tahu alamat tapi ang tidak mau memantan surat. Tentu murkai. Dia berilmu tentang alamat tapi tidak mau dia mengerjakannya. Karyawan yang satu lagi, dia mau mengantarkan surat. Ambolah mantan surat pak, saya tahu alamat. Ambo ya nak tahu alamatnya. Tentu dia tersesat nanti dalam melaksanakan tugasnya. Sesat dia dalam melaksanakan tugasnya. Inilah orang-orang Nasrani. Mereka taat beramal, mau mengerjakan amal tapi tidak berilmu. Waladdallin, mereka tersesat dalam beramal. Kita dijauhi hendaknya dari yang seperti itu. Hendaknya kita berilmulah dan beramallah. Jangan kita berilmu tapi tidak beramal. Dan jangan pula kita beramal tanpa ilmu. Sesat kita jadinya. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita lanjutkan. Masih ada waktu, Ustaz? Kecilnya kau, Ustaz. Labi waktu itu nyala. Banyak. Hah? Banyak. Kita lanjutkan. Dalil yang lain beliau bawakan oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Ya, kita lanjutkan. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan dalil ini oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 115. Inilah wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Wa may yushakkiki rasul, siapa saja yang menantang Rasul, ditentangnya Rasul, ditentangnya sunnah-sunnah Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Lah jali diknya petunjuk hadis, tetapi inyo tentang, nak nerimonya dah. Inyo banding-bandingkan dengan perbuatan nenek moyangnya. Tak ada apa-apa awak mereka dulu dah. Padahal jelas hadisnya, jelas ayatnya, tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk, berpaling mereka dari petunjuk. Kemudian wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin, yaitu dia ikuti jalan selain dari jalannya orang-orang beriman. Siapa maka orang-orang beriman di ayat itu? Maksudnya tentu para sahabat. Sebab ketika ayat itu turun, kita belum lahir. Siapa orang beriman yang ada di waktu itu? Tentu para sahabat Nabi. Jadi berpaling dari orang beriman maksudnya berpaling dari jalannya para sahabat. Ini maksudnya. Yaitu wayat tabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia berpaling kepada jalan selain dari jalannya orang-orang beriman. Maksudnya berpaling dari jalannya para sahabat Nabi dalam memahami Islam.
nuwallihi ma tawalla, dia akan dibiarkan leluasa tentang kesesatannya. Sasiknya jadinya karena berpaling dari jalannya para sahabat Nabi dalam berislam. Wa nuslihi jahannam, dan jahannamlah tempat kembalinya. Wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ketika awak berpaling dari jalan para sahabat Nabi, kita akan tersesat. Tersesat kita dalam berislam. Karena itulah terjadinya perpecahan, yaitu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaftariqu ummati wasallasatu wasab'ina millah." Umatku tak nanti, kata Nabi, terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat langsung ke surga. Kata para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini, inilah yang selamat. Sasiknya kalau berpaling dari jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada poin yang ke-19, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada anda, ma aqidatuk, apa akidamu? Akidamu apa? Kata Yahya bin Ali al-Hajuri, fakul, maka katakanlah, anna sunniyun salafiyun, saya adalah sunni salafi. Sunni artinya orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Salafiyun yaitu orang-orang yang mengikuti para pendahulunya, yaitu orang-orang yang soleh, para sahabat, para tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in. Inilah orang-orang yang mengikuti generasi-generasi awal dari umat ini. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah orang yang tegak di atas kebenaran walaupun dia sendiri, walaupun nyusurang saja, tetapi dia tetap digolongkan pemahamannya dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadis Irbad bin Sariyah, dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Fa'alaikum bis sunnati, maka wajib kalian mengikut sunnahku, berpegang dengan sunnahku, yaitu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu jangan kita pahami artinya sunat. Itu kan sunnatnya. Sunnah itu kata Imam Barbahari dalam kitab Sarhus Sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja yang disandarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi'lun, baik itu perbuatan Nabi, kemudian wa qaulun ataupun perkataan Nabi, wa taqrirun ataupun ketetapan Nabi, itu seluruhnya adalah sunnah. Sunnah ada yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunat. Solat berjemaah itu adalah sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib bagi laki-laki, wajib hukumnya. Solat 5 waktu itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Begitu. Ada juga sunnah Nabi tetapi hukumnya sunat, yaitu seperti solat sunat mu'akadah atau solat sunat ghairu mu'akadah, yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, itu sunnah Nabi tetapi hukumnya sunat. Jenggot bagi laki-laki itu sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Wajib hukumnya. Sunnah tetapi hukumnya wajib. Jadi kita wajib mengikut sunnah Nabi. Hendaklah kalian, yaitu dengan sunnahku, berpegang dengan sunnahku, mengikut sunnahku, kata Nabi. Wa sunnati khulafa'il mahdiyyin rasidin, dan hendaklah kalian mengikut sunnah, yaitu khalifah urasidin yang mendapat petunjuk, yaitu khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Uthman ibn Affan, khalifah Ali bin Abi Talib, itu adalah khalifah urasidin. Hendaklah kalian mengikut sunnah khalifah urasidin. Tamassaku biha, peganglah sunnah itu kuat-kuat.
Genggam ariklah, pegang teguhlah sunnah itu. Wa addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigi yang paling kuat tentu gigi geraham. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, kata Nabi. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, yaitu perkara-perkara baru dalam Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena seluruh perkara-perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan seluruh bid'ah adalah sesat. Seluruh bid'ah adalah sesat. Kecil orang, kalau model itu tu, tak boleh awak bonda bagai itu doh. Tak boleh awak boto bagai itu doh. Nabi tak bonda, Nabi tak boto. Ini dalam masalah dunia ini. Yang bid'ah maksudnya dalam perkara ibadah. Dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian, kalian yang lebih tahu. Kok kabonda kalian, kok kaboto kalian, terserah kalian. Kok pesawat terbang kalian, itu urusan dunia. Nabi diutus bukan untuk urusan dunia. Nabi diutus untuk perkara din, perkara agama yang akan menyelamatkan manusia di akhirat kelak. Dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, kita tidak boleh membuat-buat, yaitu yang keluar dari tuntunan Rasul dan keluar dari tuntunan Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu yang tidak dipahami oleh generasi salafus soleh. Tak boleh awak membuat-buat amalan baru di dalam Islam dah. Walaupun rancak menuri awak. Aku kan rancak aku, you rancak kecil awak, tapi tak rancak menuri agama dah. Standar kebenaran itu adalah baiknya menurut Allah. Apa kata Allah SWT? Yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang cocoknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, maka hendaklah kita menjauhi perkara-perkara baru di dalam Islam. Baik itu masalah akidah. Itu masalah akidah nanti bisa saja mengeluarkan kita, iaitu dari tauhid yang benar. Kalau kita membuat bid'ah dalam masalah akidah, atau kita membuat ibadah, iaitu bid'ah dalam masalah ibadah, itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Bahkan amal kita itu tersesat. Sasih awak dalam beramal. Jangan awak membuat-buat amal di dalam Islam. Lebih ancak awak menjauhi, sebab nilainya tidak ada di sisi Allah. Bahkan awak berdosa awak membuat amal bid'ah yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Selanjutnya, pada poin yang ke-20. Pada poin yang ke-20. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada anda, man awwalur rusuli ila ahli al-ard wa man akhiruhum, siapa rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan siapa rasul yang terakhir diutus kepada mereka. Siapa rasul yang pertama? Secara umum kaum muslimin memahami rasul pertama adalah Adam alaihissalam. Padahal itu keliru. Nabi Adam bukanlah rasul, tetapi dia seorang anbiya, seorang nabi. Rasul itu yang menyampaikan risalah kepada umatnya. Inilah rasul. Sedangkan Nabi Adam itu seluruhnya setelah dia adalah anak-anaknya. Jadi Nabi Adam anak-anaknya. Sedangkan rasul pertama bukan Adam. Fakul, maka katakanlah, awaluhum Nuhun alaihi salam, yaitu rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh lah yang diutus pertama kali oleh Allah ke penduduk bumi, yaitu kepada umat yang melakukan perbuatan syirik, yang Allah katakan dalam surat Nuh ayat 23 itu, yaitu mereka mempertuhankan Yahud, Yat Nazar, yaitu orang-orang ketika itu telah mempertuhankan patung-patung, itu patung-patung orang-orang soleh.
Dahulunya orang itu orang-orang soleh, kemudian setelah orang soleh itu meninggal dunia, lalu dibuatlah yaitu foto-fotonya, yaitu diletakkan di tempat-tempat pertemuan mereka. Letakkan foto-foto orang saleh di tempat pertemuan-pertemuan mereka. Habis generasi itu berganti dengan generasi yang lain, lalu foto-foto tadi mereka buat yaitu seperti patung. Tetapi untuk mengingat jasa orang-orang soleh. Habis generasi itu, lalu datang generasi setelah itu, patung-patung itu akhirnya mereka sembah. Ketika mereka telah menyembah patung-patung itu, maka Allah mengutus kepada penduduk bumi ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Diutus untuk mendakwakan umatnya, memperingatkan umatnya, yaitu dari perbuatan syirik kepada Allah. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah di bumi ini? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, itu selama 950 tahun. Laila wan nahar, malam dan siangnya berdakwah, tapi yang dia dapat adalah penentangan dari kaumnya. 950 tahunnya berdakwah kepada kaumnya. Bara orang nak mengikutnya 80 orangnya. Tu nak lenamo mengikutnya kepada Nabi Nuh. Itulah yang lenamo naik kapalnya. Dan selain menentang, termasuk anaknya sendiri Kan'an pun menentang, termasuk istrinya sendiri pun menentang. Sempurnalah, yaitu ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Hingganya kata para ulama, kenapa dia dinamakan Nuh? Karena panjangnya tangisnya. Panjang tangisnya Nabi Nuh alaihissalam. Setiap beliau mendakwai umatnya selalu membangkang. Tetapi Nabi Nuh berdoa kepada Allah, yaitu moga-moga Allah menunjuki umat ini. Tetapi tetap ditentang dan ditentang. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, yang mengikuti hanya 80 orang saja. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, Rasul yang pertama adalah Nuh. Wa akhiruhum, dan Rasul yang terakhir yaitu kepada penduduk bumi, yaitu afdalu anbiya, yaitu seafdal-afdalnya para nabi, yaitu Nabiina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi'athatuhu awwalul alamati sughra lis-sa'ah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda, yaitu tanda kecil datangnya hari kiamat. Jadi salah satu alamat atau tanda hari kiamat yang kecil-kecil, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda dakiknya hari kiamat, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu alainal imanu bihim jami'an, dan wajib atas kita untuk mengimani seluruh para rasul. Wajib kita imani. Kita bacakan hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri. Wa dalilu hadis Abi Hurairah. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu an ahlil mahsyar, yaitu tentang penduduk di hari mahsyar nanti, tentang penduduk yaitu di hari kiamat, di padang mahsyar, yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Fayatuna nuhan, yaitu penduduk mahsyar pertama, yaitu mendatangi Nabi Nuh. Yang didatangi oleh penduduk mahsyar di waktu itu nanti adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita kok nanti dan seluruh manusia mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Fayaqulun, penduduk mahsyar berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Nah, ini dalilnya. Penduduk mahsyar mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Nah, menunjukkan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Engkau adalah rasul yang pertama ila ahlil ar, yaitu yang diutus kepada penduduk bumi. Wasammakallahu abdan syakura, Allah menamakan engkau wahai Nuh, yaitu dengan hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. 950 tahun dia berdakwah dengan kesabarannya, yaitu dengan semangatnya,
sehingganya dia dikatakan oleh Allah dengan nama Abdan Syakura, hamba yang bersyukur. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, hendaklah kita sabar dalam berdakwah, mendakwai diri kita, mendakwai keluarga kita, mendakwai anak-anak kita, bersabar kita. Sebab tidak seluruhnya orang yang didakwai itu akan menerima dakwah. Termasuk contohnya Nabi Nuh AS, istrinya saja menolak. Anak-anaknya, yaitu diantara anaknya ada pula yang menolak dakwah beliau. Jadi Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita wajib bersabar. Moga-moga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian dalilnya, wa dalilu ala anna akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Mana dalilnya? Yaitu yang pertama adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Apa kata Allah? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. Aku dalilnya bahasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad lah penutup sekalian nabi, penutup sekalian nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Dan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata bahasanya Rasulullah bersabda, apa kata Nabi SAW? Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutup sekalian nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Ini dalil bagi ajaran sesat sebagiannya, yaitu beberapa tahun yang lalu, yaitu dikhabarkan oleh seorang ustaz, yaitu di Yaman, di negeri Yaman ada yang mengaku seorang nabi. Nabi itu bernama La. La nabi itu namanya. Nabi La. Nabi itu La namanya. Ketika ditanya, banyaklah pengikutnya. Di Arab orang mengerti bahasa Arab, tapi banyaknya pengikutnya. Wajar saja kata para ulama, likulli saqitin laqit. Setiap yang tercecer ada saja yang memungutnya. Setiap nanti cici ada saya dah memungut iwek katanya. Laikan ajaran sesat, ada pengikut itunya. Ada saya pengikutnya. Walaupun ajaran sesat ada, likulli saqitin laqitun, kata para ulama. Setiap yang tercecer pasti ada yang memungutnya. Walaupun yang salah, sampah ada yang memungutnya. Walaupun yang sasih ada pengikut itunya. Di Arab, di Yaman, yaitu nama Nabi itu La. Siapa nama kamu? Kalau memang kamu Nabi, La katanya. Tak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW tu. Di bawahnya ada sekorek Nabi itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup para Nabi. La Nabi min ba'di, La Nabi setelah aku katanya. Aku yang Nabi La tu. Itu kecilnya. Padahal La itu artinya tidak. Tidak ada Nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi, ada saja pengikutnya. Sebut adalah Alia Eden, ada pengikutnya. Alia Eden, orang Gilo, ada pengikutnya. Alia Eden, ada saja pengikutnya. Macam-macam saja. Sebutlah dulunya Mirza Ghulam Ahmad, iaitu di Lahore, di India. Banyak pula pengikut, bahkan sampai ke negeri kita ini adalah pengikut. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu dikeluarkan di berita, di televisi. Bahkan yang mengikutnya pun ada yang S3, doktor. Saya mengikutnya bukan karena tidak sadar, dengan kesadaran kecil doktor itu. Ada S3 yang mengikut ajaran Ahmadiyah Kadian itu. Ini. Jadi hati-hati kita dengan hati kita ini. Hati ini sesuai dengan namanya muqallib, berbolak-balik. Makanya Nabi selalu berdoa, diajarkan oleh Nabi doa, yaitu ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu ya Allah. Jangan sampai berbalik kepada kekafiran. Jangan pede pula awak, Allah kuat iman awak kumah. Jangan mengecek leh. Tak boleh sombong pada itu dah. Banyak membuktikan, sejarah membuktikan, yaitu
iaitu tak bisa kita pede tu dengan iman kita. Kita tetap berharap, takut kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita ini tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah hendaknya. Sebutlah dalam sejarah, iaitu Abdurrahman Ibnul Muljam. Dahulunya dia dalam sejarah disebutkan dari ulama al-sunnah dahulunya, tetapi karena berteman dengan orang-orang Khawarij, akhirnya lekatlah pemahaman Khawarij pada dirinya. Akhirnya dialah yang menjadi papan atas, yaitu orang-orang Khawarij. Bahkan dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dahulu dia. Jadi hati-hati kita dengan pemahaman sesat ini. Jadi perlu kita ulang-ulang, kita ulang-ulang ayat ini, kita inuk-inukkan ayat itu, kita pahami, kita tadaburi, yaitu Allah telah katakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi. Dan yakin pula awak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan saya adalah penutup sekalian nabi. Kemudian dalil bahwasanya Nabi Muhammad afdul anbiya, seafdal-afdalnya para nabi adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya manusia, penghulunya manusia pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad mengatakan SAW, yaitu dia mengatakan dialah penghulu seluruh manusia pada hari kiamat, yaitu penghulu bagi sekalian nabi di hari kiamat. Bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia, kemudian dalil bahwasanya Nabi Muhammad yaitu diutus oleh Allah, yaitu alamatis sa'ah, yaitu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi SAW? Yaitu bu'ithu anna wassa'atu kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat, yaitu seperti dua jari ini. Dakiknya dengan hari kiamat. Wadamma sabbata wusta wal wusta. Dia isyaratkan dengan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Modeko ambo dakiknya dengan diutus oleh Allah dengan hari kiamat. Dekat sekali. Jadi dekatnya Nabi Muhammad diutus dengan kedatangan hari kiamat. Ini dalilnya. Bahasanya Nabi Muhammad diutus dekatnya dengan hari kiamat. Dan dalil wa dalilu annahu yajibu alainal imanu bihim jami'an. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya wajibnya kita, yaitu untuk mengimani seluruh para rasul. Apa dalilnya? Wajib kita imani seluruh para rasul, yaitu wa man kafara bi wahidin minhum faqad kafara bihim jami'an. Siapa yang kafir kepada salah seorang dari rasul, maka berarti dia telah kafir kepada semua rasul. Saja rasul kita kufuri, berarti kita telah kafir kepada seluruh rasul. Sebagaimana orang-orang Nasara kafir kepada Nabi Muhammad SAW, berarti mereka pun telah kafir kepada Nabi Isa. Orang Yahudi kafir kepada Nabi Muhammad SAW, berarti orang Yahudi pun telah kafir kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu saja Rasul kita kufuri, berarti seluruh Rasul kita telah kufuri. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 285. Amanar Rasul bima unzila ilaih, yaitu telah beriman Rasul kepada apa yang diturunkan kepadanya min rabbih, dari Tuhannya, wal mu'minin, dan begitu juga orang-orang yang beriman, para sahabat. Itu yang dimaksud adalah para sahabat. Seluruhnya mereka orang beriman. Kullun amana billah, yaitu seluruhnya beriman kepada Allah. Wa malaikatih, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, yaitu mereka tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari rasul-rasulnya. Tak boleh awak membeda-bedakannya dah. Tak boleh awak membeda-bedakan rasul-rasul tersebut, sebab seluruhnya adalah utusan Allah. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 285. Dan dalil yaitu dari ayat yang lain.
yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, wa rusulihi, dan kepada rasulnya, wa yuriduna ayyufarriquna bainallah wa rasuli, mereka ingin membeda-bedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada rasulnya. Wa yaqulun, mereka berkata, apa perkataan mereka? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman kepada sebahagian yang lain dan kafir kepada sebahagian yang lain. Nah, itu kata mereka. Wa yuriduna ayattakhizuna baina dzalik sabila, yaitu mereka menginginkan menjadikan di antara jalan iman dan kafir. Nyetokak di antara iman dan kafir. Nah, sebagian rasul mereka imani, sebagian rasul mereka ingkari. Lalu kata Allah SWT, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka lah yang sebenar-benarnya kafir. Kafir mananya kepada seluruh rasul itu. Kemudian wa atadna lil kafirina azabum muhina, dan kami sediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita lanjutkan Pak. Lanjutkan saya Pak. Di poin yang ke-21, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri mengatakan, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada anda, jami'ur rusuli ila madza yad'unan nas, yaitu kepada apa seluruh rasul mengajak manusia. Kepada seluruh rasul mengajak manusia. Fakul, maka katakanlah, yad'unahum ila ibadatillahi wahda la syarikalah, yaitu seluruh rasul, seluruh mereka, yaitu mengajak untuk mengibadahi Allah semata. Jadi dakwanya para rasul bukan dakwah politik, tidak. Bukan dakwah kekuasaan, tidak. Para rasul tidak ada menginginkan kekuasaan. Nabi Musa alaihissalam contohnya, kalaulah kekuasaan yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tentu ketika tenggelamnya Fir'aun, tentu Musa balik ke Mesir. Musa jadi pemimpin di Mesir leh. Tapi tidak. Nabi Musa tetap mengajak umatnya ke negeri Madian dan membimbing umatnya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak ingin kekuasaan tu. Tidak cinta kekuasaan tu. Nabi Musa mengajak umat kepada tauhid, mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa dalilnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa dakwanya para rasul itu? An ya'budullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Kepada Allah sajalah kalian beribadah. Wajtanibut tawud, dan jauhilah tawud. Jauhilah tawud. Apa itu tawud? Yaitu segala sesuatu yang melampaui batas. Yaitu dia ridha diibadahi, dia senang diibadahi orang. Itu adalah tawud itu. Tawud itu. Seperti induk angkangnya tawud adalah syaitan, iblis. Setanlah kepala gadangnya tawud, iblis. Iblis itu adalah tawud. Tawud ingin mengajak manusia yaitu untuk mengibadahinya. Sehingga manusia kadang-kadang terkecoh, yaitu mengibadahi jin, mengibadahi syaitan, berlindung kepada jin, berlindung kepada syaitan. Pada syaitan itu adalah tawud. Kemudian dukun-dukun itu adalah tawud. Orang-orang yang mengakui perkara-perkara yang gaib, tahunya itu tawud itu. Tawud itu. Pada Allah sajalah. Itu innallaha mafatihul ghaib. Sesungguhnya pada diri Allah sajalah kunci-kunci yang gaib. Aku tahu lo dengan yang gaib. Hilang barang awak atau apa calian kayaknya tu. Oh pak, di mana barang ambo kini ke apa? Tu di caliannya tu. Macam-macam cara mencalian. Kadang-kadang tolu ayam di pacari atas piring putih, di balik-balik ayo je sendok. Ome apa? Yalah jauh apa pak? Hilang lah di cilo ada orang. Keritiang lah bawa orang mencilo apa?
You tetangga ambo mah berurusan ku awak ke tetangga awak. Kira ame isteri awak tinggal di bak kira di kamar mandi. Awak lah buruk sangka kepada tetangga awak. Ini tauhid ini. Orang-orang yang mengetahui perkara-perkara yang gaib itu adalah tauhid. Taulanya. Bahkan ada pula ustaz-ustaz yang menjadi tukang ramal. Tahun 2008 balik, Payakumbuh akan kacau. Kacau seluruhnya kecilnya. Itu di akhir tahun 2007 baliknya berceramah tu. Kinilah 2009 balik Payakumbuh lah aman-aman saja. Menjadi para tukang ramal pula. Ustaz-ustaz menjadi tukang ramal pula. Ini tak boleh ini. Ini mengetahui perkara para yang gaib ini urusan Allah. Apakah akan kacau Payakumbuh masa akan datang? Ini Allah yang mengetahui. Kita tidak tahu bagaimana keadaan negara ini masa-masa yang akan datang. Allah Maha tahu. Yang penting kita beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Allah akan lindungi hamba-hambanya yang bertauhid. Allah akan lindungi. Kalau disebut pemimpin yang zalim, lah banyak dari zaman dulu pemimpin yang zalim. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, itu ribuan ulama disembelihnya. Tetapi akhirnya dengan kesabaran, yaitu orang-orang soleh, bahkan ada juga para sahabat Nabi waktu itu masih hidup, Anas bin Malik, bersabarlah kalian sampai datangnya keputusan Allah. Akhirnya wafatlah, meninggallah, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya bergantilah pemimpin waktu itu Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang bertakwa. Rakyat yang bertakwa, Allah akan kurniai kepada mereka pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yaitu pemimpin itu adalah lambang dari rakyatnya sendiri. Ketika rakyatnya baik, Allah beri pemimpin yang baik. Ketika rakyatnya orang-orang yang suka memberontak, Allah pilih pula pemimpin yang keras, yang suka menindas rakyatnya. Bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia, maka kafirlah hendaknya kita kepada tauhid, kepada tauhid. Itu dalam surah An-Nahl ayat 36. Kemudian di poin yang ke-22, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepada Anda, ma ta'rifut tauhid allazi jami'ur rusul yad'una ilaih, yaitu apa yang engkau kenal tentang tauhid yang diutus para rasul untuk mendakwai kepadanya. Fakul, katakanlah, tauhid itu adalah huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah tauhid. Bukan sekadar mengesahkan Allah dalam rububiyah. Rububiyah Allah, awak yakin siapa yang menciptakan rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan kematian? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ini baru tauhid rububiyah ini. Orang jahiliyah pun percaya ikutnya. Jadi dalam surah Yunus ayat 31 itu, ketika dikatakan kepada mereka, yaitu siapa yang mayyarzuqukum minas sama', siapa yang memberi kalian rezeki dari langit, wal ard, dan dari bumi, amma yamliku sam'a, siapa yang memberi kalian pendengaran, wal absar, dan memberikan kalian penglihatan, wa yukhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa mayudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan kalian, fasayaqulun Allah. Orang-orang jahiliyah itu menjawab Allah. Allah, tahunya ya Allah. Fakul, katakan kepada mereka ya Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Jadi orang-orang awak pun yakin, siapa yang menciptakan rezeki kalian? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Apakah kalian berjimat? Lain. Berjimat tetap juga. Yakin Allah yang menciptakan rezekinya, tapi gali tak laku-laku, apalah kain jimat di kadai. Sekalian kadai itu penuh ada jimat. Ini tetap juga mereka berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu adalah diutusnya para rasul, yaitu ifradullahi bil ibadah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wa la tusriku bihi syai'an, jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan dalil di ayat yang lain Allah katakan, kul, katakan ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, dialah Allah yang esa. Bapa dan ibu hamba Allah yang berbahagia, itulah mungkin kaji kita pada pagi menjelang siang kini ko. Kalau ada yang ragu bapa, kalau hamba tahu, mudah-mudahan kau bisa hamba jawab. Kalau tidak, kita tanyalah besok kepada orang-orang yang berilmu, kepada ustaz-ustaz kita yang berilmu. Itulah kaji kita dulu
pada pagi kini ko. Semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada namanya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.